apa sebetulnya yang terjadi sampai jenderal-jenderal itu membuat statement. Iya, iya. 8 butir, 1 diantaranya itu kembali ke Undang-Undang 45, itu butir pertama. Sementara yang ke-8 itu ganti wapres. Pak Don, gini ya, pertama saya mau meluruskan dulu karena kita nggak bisa membahas isu apa yang disampaikan oleh para purnawirawan dengan isu pernyataan. Halo? Ya, silakan. Itu pernyataan ada statement seolah-olah ini adalah kudeta. Nah ini yang mesti kita garis bawahi dulu karena tidak terjadi kudeta dan tidak sedang terjadi dan tidak sedang menuju kudeta gitu. Karena menurut saya para purnawirawan ini hanya menjalankan panggilan konstitusional dan moral. Mereka ini ada sekitar berapa ya? Saya tadi hitung. Itu banyak itu. Lebih dari 100 ya. Salah baca ya. Kalau dia bilang 103 jenderal, 73 laksamana dan seterusnya. 241 bintang 4, artinya terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal. 241 tambah 291 kolonel. Menurut saya, justru militer itu sangat dimungkinkan untuk berperan sebagai penjaga moral bangsa. Dia itu tidak berniat mengambil alih kekuasaan, tidak sama sekali, tapi memberi tekanan kepada secara politik etik. Jadi sekali lagi bawahi ya, memberi tekanan pada politik etik bukan tekanan militer, dan sekali lagi dia menjalankan posisinya sebagai pelindung demokrasi. Nah, kalau sampai ada tuduhan kudeta, karena ini menurut saya harus diluruskan sama sekali dulu supaya masyarakat nggak bingung. Masyarakat harus paham kudeta itu artinya apa. Kudeta itu bisa dianggap kudeta jika misalnya Panglima TNI atau Kepala Staf itu menggerakkan pasukan tanpa izin perintah politik baik dari Presiden maupun DPR, ya kan? Kemudian memberi ultimatum langsung, Panglima aktif nih, saya ngomong soal Panglima aktif. Kemudian bisa juga komando teritorial, yaitu Pangdam, Danrem, gitu, Dandim, itu langsung mengarahkan pasukan ke wilayah yang untuk diduduki, misalnya menduduki kantor Wapres, nah gitu kan? Atau bagaimana membangkang perintah yang secara konstitusi menyatakan mereka layak kepada rakyat. Kemudian bisa juga dilakukan oleh Kopassus atau pasukan khusus, mau Kopassus, Pas Pampres, Denjaka misalnya kan, Marinir, Postrat. Bagaimana dia kemudian menguasai pusat-pusat kekuasaan. DPR diduduki, Istana diduduki, TVRI diduduki atau media-media lain diduduki. Dan kemudian dia menyandera atau menangkap pejabat sipil. Kemudian BAIS. Di sini, BAIS itu kemudian misalnya mengatur operasi psikologis. Bagaimana dia membuat disinformasi, menggulingkan pemerintah sesegera mungkin gitu kan. Dan itu bisa dikendalikan dengan misalnya Komdigi diduduki, diambil alih. Nah gitu.